Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah itu semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu ini di gereja kita sedang membahas jati diri murid, salah satunya tidak terikat oleh harta dunia. Ya, di dalam kehidupan kita tentu kita pingin ya punya rekening yang isinya itu banyak, ya. Tapi ada kalanya mungkin kita tidak mengalami saat itu. Dan kalau kita melihat pada pagi hari ini, Paulus yang menulis surat kepada Filemon, ya, saya nggak tahu berapa besar rekening yang dia miliki. Ya, kita nggak tahu seberapa banyak harta atau uang yang ada padanya, ya. Namun di ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dia rela membayar, ya. Dia rela melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh Onesimus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Onesimus adalah hambanya Filemon yang pada waktu itu melarikan diri, ya, melarikan diri ke Roma. Dan hukum Roma pada saat itu kalau hamba melarikan diri dapat dihukum mati, ya. Tetapi perjumpaan Onesimus dengan Paulus di kota Roma ini yang akhirnya membuat Onesimus percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi temannya Paulus, sampai-sampai akhirnya apa? Ada pembelaan yang luar biasa, ya. Paulus menyarankan kepada Onesimus temannya ini untuk kembali, ya, untuk kembali kepada tuannya, untuk kembali kepada Filemon, ya. Pada waktu itu ketika Onesimus kabur dari Filemon, mungkin dia membawa sebagian uangnya atau mencuri sebagian harta yang dimiliki Filemon ini, ya. Sehingga Paulus rela menanggungkan dirinya, ya. Dia mengatakan kepada Filemon, ya, kamu harus menerima Onesimus itu seperti apa? Kamu menerima aku, sahabatmu. Kamu menerima aku, saudaramu. Kamu menerima aku, ya, orang yang kamu kenal. Jangan menjadikan Onesimus lagi hamba yang kamu benci karena dia sudah melarikan diri kepada kamu. Itulah yang ditulis oleh Paulus kepada Filemon di dalam kitab Filemon. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ketika Paulus menulis surat kepada Filemon ini atas namanya, dia itu meminta dengan tulus, ya, supaya apa? Filemon itu menerima Onesimus sebagai sahabatnya, ya. Dia tidak memperhitungkan lagi uang yang harus dibayar, ya. Kita nggak tahu berapa rekening yang dimiliki Paulus, ya, tetapi dia bisa membayar apapun yang menjadi tanggungannya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya apa? Dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah Onesimusnya, seperti yang pernah ditulis oleh Martin Luther, ya. Kita sesungguhnya berhutang banyak karena dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, ya. Kita berhutang banyak ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah setiap hari. Itulah gambaran apa yang terjadi di dalam apa? Penyelamatan, ya. Sebagai seorang yang sering berbuat dosa, kita memiliki hutang yang sangat besar, ya. Namun apa? Yesus menanggungnya semuanya itu untuk kita.
Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Allah. Dia Allah yang mempunyai sumber kebajikan yang tak terbatas, ya, dan rela mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur ya. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ya, kita dapat mengambil uang tebusan itu apa? Dengan iman kita. Ya, kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, dan dosa-dosa kita itu apa? Seolah-olah dipindahkan ke dalam rekeningnya. Mungkin saat ini secara manusia kita nggak punya banyak uang di rekening kita. Tetapi kita bisa memindahkan rekening dosa-dosa kita itu kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita menjadi Onesimusnya Allah yang sudah ditebus. Seperti Paulus menebus Onesimus terhadap Filemon tadi. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.